Jamaah Majelis Salim hadanallah. Selanjutnya kajian kita fikih referensi kita Fathul Muin ya. Pakon kalau musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumid din amin ya rabbal alamin. Faidatun. Ini suatu faedah. Qala telah berkata syekhuna guru kami, amal mubalaghatu, adapun terlalu bil jahri dalam mengeraskan bihima baik zikir maupun doa bil masjidi di masjid bihaitsu yasulu sehingga hasil atas visu recok ya, atau mengganggu lah ala musallin kepada orang yang sholat payam bagi maka itu layak hurmatuha hukum haramnya terlalu mengeraskan ya. Jadi sebelum-sebelumnya memang sunnah ya, zikir dan doa setelah sholat. Ya tentunya pelan-pelan aja. Baik itu bagi si yang sendirian sholatnya, si makmum, nah kecuali si imam. Itu pun kalau memang dia ngajarin, karena si makmum belum pada bisa. Adapun kalau dia bisa, mau udah. Ya. Nah itu pun nggak terlalu keras, dia. Nggak terlalu kuat. Nah bagaimana nih kalau kuat gitu ya, sampai mengganggu orang-orang yang sholat, orang-orang yang sholat gitu di masjid ini ya. Ya termasuk juga yang di luar gitu ya. Nah itu tadi kata guru kami, ya berarti guru kami menurut Syekh Zainuddin Al-Malibar berarti Ibnu Hajar ya. Masalah terlalu mengeraskan ketika zikir dan berdoa di masjid nih. Di masjid atau di musola ya, atau biasa tempat-tempat berjamaah lah. Itu kalau memang sekira-kiranya membuat taswis atau ngeganggu orang yang sholat ya, nah maka itu hukumnya haram. Nah apa sebabnya? Sebab zikirnya, doanya itu hukumnya sunnah. Sementara ngeganggu orang sholat itu haram ya, dan wajib untuk dihindarkan. Makanya wajar kalau nih terlalu mengeraskan ketika doa ataupun berzikir, walaupun bagi si imam sekalipun tadi ya, yang memang punya tujuan dia ngajarin gitu ya, apalagi bagi yang selain itu mah, nah ini hukumnya haram. Jadi jangan ya asik sendiri aja gitu ya, nggak merhatikan orang lain. Nah dari sini nih bisa dikembangkan beberapa hal. Di antaranya nih, satu nih, seperti kalau di masjid itu ada pengumuman ya, khususnya di hari Jumat. Kan biasa tuh suka ada tuh, benar nggak? Sebelum azan biasanya suka ada pengumuman bahwa masuk dana sekian, keluar sekian ya, ataupun yang lainnya lah. Gitu tuh ya. Sedangkan pada saat itu bukan kayaknya ya.
pasti ada bahkan beberapa orang yang sholat. Betul. Karena dia baru datang. Akhirnya gara-gara ada pengumuman semacam itu orang yang sholat bukan mikirin sholatnya, malah nggak dengerin itu ya. Dan seandainya dia nggak didengerin juga, karena kedengeran nggak fokus. Ya dengan kata lain ngeganggu lah. Tuh, itu bisa jadi haram juga tuh. Jadi kudunya gimana kalau ada pengumuman? Bagus zaman ini kalau pengumuman mah tuh udah azan pertama ya, udah pada sholat qobliyah Jum'ah, tuh sebelum azan yang kedua di situ tuh kalau mau pengumuman aman. Orang udah pada datang gitu ya, dan udah pada sholat gitu ya. Ya seandainya masih ada itu mah sangat minim sekali, nggak seperti tadi. Itu kudunya gitu tuh. Ya apalagi yang terbaiknya mah udahlah di masjid mah nggak usah pakai pengumuman kayak begini begitu, udah cukup aja ada pamflet itu apa namanya, papan mading itu gitu ya, udah pengeluaran sekian, masukan sekian, udah gitu aja. Jadi itu baik jangan, iya jangan dianggap remeh tuh masalah itu ya. Kemudian diantaranya lagi nih masalah qomat nih. Nah qomat itu kan untuk apa namanya sholat ya. Iya komando mau melakukan sholat. Makanya kalau yang sholatnya ada qomatnya nggak usah pakai apa namanya yang namanya as-sholatu jamiah, nggak usah ya. Ini kadang-kadang sholat udah dikomatin si imamnya nggak pakai as-sholat jamiah, itu mau belum ngerti itu ya. Iya. Jadi kemudian gimana kalau mau tuh yang supu pakum itu kalau mau ya. Tuh jadi kalau azan tuh baru itu memang tujuannya ngasih tahu waktu. Nah makanya nih ya, kalau azan mah nggak apa-apa pakai speaker luar, karena ngasih tahu waktu. Kalau yang namanya qomat mah karena memang itu buat yang melakukan sholat di situ, udah nggak usah pakai speaker luar, ngeganggu itu haram juga bisa itu. Itu ya, ya kadang-kadang nih ya, apalagi kalau speaker itu tegar ya, kirain mau udah ini, barang kita lagi sholat, ya umpamanya bukan di masjid itu bukan ya, akhirnya itu karena saking speakernya bagus itu sampai kaget itu ya. Itu ada kadang-kadang. Jadi itu mah nggak ganggu kan yang di luarnya. Itu tuh ya, itu sama tuh. Itu jelas di Fathul Muin ada tuh tentang azan, definisi azan dan qomat itu ya. Kalau azan mah untuk ngasih tahu waktu, makanya nggak apa-apa disiarin kemana-mana biar pada tahu ya. Sedangkan qomat mah ya berarti dia mah nggak apa-apa tapi pakai speaker luar juga. Sedangkan qomat mah itu mah hanya untuk yang di situ jamaah. Jadi ngapain mesti pakai speaker luar yang akhirnya nggak ganggu ke orang lain, itu bisa haram. DKM terusannya ya. Iya. Terus apa lagi? Nih contoh. Bacaan sholat. Kalau bulan Ramadan itu kayaknya hampir setiap masjid pakai speaker, betul? Kalau dipisahkan mungkin, kalau di sini mungkin enggak ya. Sholatnya pokoknya mah semua bukan aja qomat. Bacaan-bacaan sholatnya juga itu. Nah kan itu mah orang juga pasti ada yang sholat, karena kan itu sholat tarawih kan di awal waktu ya. Sholat isanya juga segala apa ya. Termasuk nih ya yang umpamanya musola ataupun tempat sholatnya itu yang berdekatan dengan itu, kan nggak semuanya ke situ orang walaupun satu kampung kan gitu ya. Apalagi memang seperti perempuan lah katakan di rumah seandainya gitu ya. Nah itu kalau ngeganggu tuh
Jadi orang terbawa pembacaannya gara-gara itu speaker luar, itu juga sama tuh haram hukumnya. Kan katanya kayak sunnah dikuatin. Yang namanya bacaan sholat isya rakaat pertama dan keduanya, termasuk sholat tarawehnya juga witirnya. Sunnah juga itu membuat kedengaran yang ada di masjid. Bukan mesti keluar bahkan sampai ngeganggu ya. Itu sekali lagi haram hukumnya itu. Makanya waktu bulan puasa kemarin sebenarnya itu ya lebay ini saya juga ngedukung ke Menteri Agama itu ya, menghimbau sholat tarawih itu jangan pakai penggerak, jangan pakai speaker luar itu. Sebab itu ngeganggu. Ya emang jelas dari sini itu pokoknya itu tadi. Yang namanya dia ngerasin bacaan ya, walaupun tujuannya hanya untuk di situ, itu kan sunnah. Nah kalau keluar mah apa urusannya? Dan ngeganggu orang sholat itu jelas hukumnya haram. Makanya wajar kalau kesimpulannya hukumnya haram. Makanya itu ya. Kalau umpamanya jadi DKM musola atau masjid tuh tanggung jawab itu. Baik, makanya kudu berilmu juga, jangan asal siar. Lebah mana siar ini? Kadang-kadang nih masih ada juga sekarang, bukan aja di bulan Ramadan ya, sholat taraweh itu. Ini sholat 5 waktu aja kudu aja pakai speaker itu. Iya. Atau sama Jumat juga tuh, Jumat juga. Kudunya mah udah aja pakai speaker dalam di situ. Walaupun ada katanya karena masjidnya sekarang mau 2 tingkat, yang di atas agak kedengeran. Pakai speaker dalam sekali lagi. Bukan berarti kemana-mana itu ngeganggu orang yang sholat kan, seperti sholat Jumat. Kan ibu-ibu mah macam yang nggak wajib sholat Jumat ya. Itu kan begitu yang di masjid itu sholat, dia mau langsung sholat kan, nggak kudu nungguin. Nah itu ngeganggu juga tuh. Baik ya, perhatikan nih. Tuh jadi zikir nih, pokoknya mah di sini ya. Yang dasar hukumnya itu sunnah dan hanya bagi si imam yang memang sunnah rada dikuatin karena tujuan ngedidik ya. Itu pun jangan terlalu keras. Sebab kalau keras ini sehingga ngeganggu orang yang sholat, baik yang di masjid ataupun yang di luar, makanya haram hukumnya. Nah makanya tadi sama tuh pengumuman ketika hari Jumat ya, kemudian qomat tuh, kemudian apalagi tadi sholat itu bacaannya itu ya dipakai speaker luar semua, termasuk sholat Jumat juga. Itu karena dasarnya semuanya itu sunnah ya, sedangkan ngeganggu orang sholat itu haram hukumnya, makanya kesimpulannya hukumnya haram gitu ya. Ini kalau umpamanya disepelein, tanggung jawab gitu ya, udah disampaikan itu, hati-hati. Nah itu kenapa ya, itu mah namanya lebih parah lagi. Udah tahu tapi dilawan sama dia ya, dijalanin gitu ya. Ya kalau memang tahunya kebaikan dijalanin bagus, tapi udah tahu itu keburukan malah dijalanin, artinya itu makin parah, lebih parah lagi gitu ya. Gitu. Iya deh, sebenarnya imam kadang-kadang bagaimana DKM-nya, apa ininya gitu ya, manajemennya gitu. Gitu. Ini kadang-kadang sih sekarang yang jadi imamin, yang jadi DKM-nya nggak paham agama sih kadang-kadang, susahnya gitu ya. Jadi dia ikut-ikutan bahasanya siar segala apa, tapi nggak tahu pengertian siar yang gimana gitu ya. Begitu. Itu dia. Jadi nih hati-hati ya. Ya kalau ngaji mah mungkin tuh kalau ngaji ya. Ya pengajian pasti kan udah lewat waktu seperti gini, umpamanya seandainya pakai speaker nih, seandainya gitu ya. Umpamanya orang udah nggak ada sholat karena udah lama kaisanya gitu ya. Dan seandainya katanya nggak ganggu yang tidur juga belum waktunya kan, begitu.
Sedangkan itu tadi yang namanya qomat, yang terus kemudian sholat taraweh di bulan Ramadan termasuk witirnya, bahkan ya sholat isanya itu sendiri, ya apalagi sekarang masih ada juga tuh yang sholat 5 waktunya pakai speaker, itu mah udah jelas-jelas berbarengan dengan orang-orang sholat yang lainnya, itu nggak ganggu gitu gitu ya. Kayaknya ya apa-apa juga kudu pakai ilmu lah, jangan asal apa namanya asik aja lah. Nah mungkin itu dulu ya untuk pembahasan pikirnya. Ya selanjutnya mengingatkan atau ngasih tahu tentang amalan-amalan bulan Zulhijjah, khususnya tentang eh, hari Arafah, hari Tarwiyah, dan Idul Adha ya. Itu yang jadi paling penting sebagai ukuran keutamaan bulan Zulhijjah ini.